Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sesuai dengan surat keputusan Pendeta HKBP Resort Terpadu Jambi, Pendeta Daniel B. Aritonang STH nomor 25/RT-11/D25 Romawi /9 Romawi /2020 tentang Panitia Pembangunan HKBP Anugerah Kenali Baru Jambi, mengangkat Nyonya AKP Kaston Hutapea Manginar Boru Siringoringo Esa sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Gereja HKBP Anugerah Kenali Besar Resort Terpadu Jambi periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Namun sangat disayangkan, belum ada 6 bulan setelah diangkat, tepatnya 9 April 2021, panitia yang diangkat tersebut kemudian dibubarkan secara sepihak dengan alasan panitia pembangunan yang telah diangkat tidak ada kecocokan atau tidak dapat bekerja sama. Sesuai keterangan yang diberikan oleh Manginar Boru Siringoringo Esa kepada media mengatakan bahwa Manginar Boru Siringoringo telah dituduh memutus nomor notifikasi telepon pemberitahuan uang masuk dan uang keluar dari Ketua Umum. Manginar Boru Siringoringo juga menambahkan bahwa saya juga telah dituduh menarik uang sebanyak 20 juta rupiah. Atas tuduhan tersebut, keluarga AKP Kaston Hutapea atau Manginar Boru Siringoringo telah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi dengan laporan pencemaran nama baik. Sehubungan dengan laporan ke Polda Jambi tersebut, Pendeta Daniel B. Aritonang STH selaku pimpinan gereja HKBP Anugerah Kenali langsung memecat keluarga AKP Hutapea atau Manginar Boru Siringoringo beserta seluruh anak-anaknya dari keanggotaan gereja HKBP Anugerah Kenali Baru Jambi. Pasalnya, selama lebih kurang 3 tahun Manginar Boru Siringoringo juga adalah sebagai pelayan atau organis di gereja HKBP tersebut. Keluarga AKP Kaston Hutapea atau Manginar Boru Siringoringo SH langsung merespon tindakan Pendeta Daniel B. Aritonang STH dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima pemecatan terhadap keluarganya tersebut karena tuduhan yang diberikan kepada keluarga saya adalah tidak benar dan mengada-ngada. Pemecatan keluarganya dari keanggotaan gereja HKBP Anugerah Kenali Besar juga adalah sangat tidak sesuai dengan RPP yang berlaku di HKBP. Keluarga AKP Kaston Hutapea atau Manginar Boru Siringoringo berharap agar Ephoros HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dapat menjebatani persoalan ini dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Berlangsung hampir 6 bulan dan kami sebagai panitia yang hadir pada waktu itu hanya diundang beberapa orang, tidak lebih, kira-kira 6 orang di antara sekian 30 lebih kami sebagai panitia, anggota panitia pembangunan gereja HKBP Anugerah yang ada di distrik 25 Jambi. Dan sudah saya pertanggungjawabkan dan sudah diserah terimakan uang yang sisa di tangan bendahara panitia kepada Kuria HKBP Anugerah. Sudah saya pertanggungjawabkan. Tetapi masih ada juga tuduhan kepada saya. Saya tidak terima. Baru saya membuat laporan atau pengaduan ke Polda Jambi setempat. Nah, dari situ ditindaklanjuti penyidik polisi Jambi, Polda Jambi dengan memanggil beberapa sintua atau penatua gereja. Ada 4 orang. Nah, tertanggal 17 Juni 2021 mereka dipanggil. Nah, tanpa ada mengikuti prosedur yang ada di RPP Ruhut Parmahanion Pamicangon yang ada di HKBP atau aturan untuk mengeluarkan seseorang dari gereja HKBP tanpa tanda tanya atau tanpa prosedur, tanggal 20 Juni 2021 selang 3 hari mereka dipanggil diperiksa sebagai saksi. Mereka mengeluarkan kami sekeluarga beserta anak-anak saya. Anak saya ada 4 orang, suami 1 dan saya sebagai seorang istri. Dan kami, anak saya juga seorang pelayan. Dan di sini
anak saya mulai berumur kira-kira 12 tahun kelas 6 SD. Sudah hampir 3 tahun sebagai pelayan, sebagai organis di gereja. Juga dipecat. Di sini saya sangat merasa anak saya telah dijatuhkan mentalnya sebagai anak-anak. Di sini harus dinyatakan perlindungan anak di bawah umur. Harus ini diangkat lagi harta dan martabatnya. Itu permintaan saya. Nah, kemudian Ibu Manginar, Nah, yang Ibu adukan ke Polda Jambi, kasusnya apa, Bu? Pertama saya adukan mengenai tuduhan pencemaran nama baik atas penuduhan nomor notifikasi. Ternyata kami dipanggil untuk diadakan antara penyidik, yaitu Kasubdit Bapak Marpaut, untuk klarifikasi dengan pendeta gereja HKBP sebagai pimpinan gereja HKBP Akenali Besar Jambi dengan preses distrik 25 Jambi. Di situ dinyatakan tidak memenuhi unsur. Tetapi dipertanyakan Kasubdit kepada pengawas sidik, yaitu Bapak AKPK Bapak Khairul, apa yang menjadi garis besar topik dari pertemuan kita ini. Datang Bapak Khairul sebagai pengawas sidik, saya hanya mencatat 2 poin. Pertama, Bapak Lipan Pasaribu sebagai ketua audit yang menuduhkan Ibu Manginar Siringoringo telah meminta maaf. Dan Ibu Manginar Siringoringo mau memaafkan dengan catatan dipulihkan nama baik mereka di gereja HKBP setempat atau HKBP Anugrah. Ternyata 2 minggu setelah klarifikasi atau mediasi di Polda Jambi, kami mendatangi, suami saya dengan pengacara saya 2 orang waktu itu mendatangi rumah Pak Pendeta pimpinan HKBP Anugrah. Dan beliau menyatakan, sabar dulu Ibu Bapak, karena masalah ini masih panas. Ibaratnya air panas baru mendidih, belum bisa langsung dingin. Kami tunggu lagi sampai hampir 2 bulan. Kami minta tolong kepada salah satu sintua yang hanya satu-satunya membela kami, tidak bisa dikeluarkan kami sebagai anggota jemaat, menyatakan di rapat huria, di rapat perhalado atau sermon, bagaimana selanjutnya pemulihan nama baik keluarga Tapea Boru Siringoringo. Datang pendetanya sekali pecat. Dengan dasar demikian, kami buat lagi laporan kedua dengan kasus yang lain karena kami sudah dikeluarkan dari gereja tersebut tanpa dasar yang ada di HKBP, yaitu RPP ini. Apakah keluarga Paut Tapea Ibu Siringoringo telah pernah mengadukan permasalahan ini ke pucuk pimpinan HKBP? Belum ada. Lalu apa harapan Ibu ke depan? Harapan saya pertama, dipulihkan nama baik kami di gereja HKBP Anugrah sebagai jemaat yang baik, bukan kami sebagai jemaat yang dituduhkan di RPP. Apabila dikeluarkannya seseorang dari HKBP, berarti telah terjadi suatu ikatan pernikahan yang berpoligami. Kami tidak melakukan itu. Saya harus dipulihkan nama baik kami. Itulah harapan kami yang pertama. Yang kedua, harapan kami yang kedua, Pendeta Aritona pimpinan HKBP Anugrah harus dikeluarkan, dipindahkan, karena tidak bisa sebagai pemimpin yang bisa mengayomi sintua perhalalu dan jemaatnya. Yang ketiga, kami sebagai jemaat sedia kala harus difungsikan kembali, terlebih anak saya, karena menjatuhkan mental anak saya yang selama ini telah melakukan atau memberikan tenaganya sebagai pelayan di gereja itu. Oke, terima kasih Pak Utapea Ibu Siringoringo atas penjelasannya kepada media Monalisa TV. Kiranya pucuk pimpinan HKBP dapat memberikan solusi yang terbaik
atas permasalahan Sementara, Pendeta yang dialami HKBP oleh Reso keluarga Terpadu Pautapia Jambi Pendeta serta Daniel Ibu B. Sri Ringo. Aritonang Selamat siang, Bu. saat dikonfirmasi melalui telepon seluler kepada Mona Lisa mengatakan, Halo, Selama iya. pendeta, Ah, ini dengan pendeta Ritonang ya? Ya Pak ya? betul, dengan siapa ini? Ini dengan Pak Saragi Pak. Saragi dari mana, Pak? Saragi dari Medan. Oh, Warga apa itu, jemaat Pak? HKBP juga kita Pak. Iya, emang. Eh, begini Pak Ritonang, kita dari media Monalisa TV. Ya, Bisa kita konfirmasi sedikit, minta konfirmasi sedikit sama Amang Pendeta, tentang apa itu? perihal pemecatan keluarga AKP Kaston Hutapea beserta Ibu Sri Ringo. Udahlah, nggak usah diapain tuh, Amang. Udah nggak apa itu. Nggak ada sopannya sedikit pun itu, nggak usah lagi diapain itu. Ya, maksudnya Mang, kita minta konfirmasi Mang dari media, apa kira-kira kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Pak Enggak, Kaston Hutapea? Amang tanya sama dia, Amang tanya sama dia dulu. Apa salah dia? Dia sadar nggak dengan kesalahannya? Maksud begini Mang, biar berita ini jangan sepihak. Kalau dari Amang Hutapea kan sudah ada. Amang, kami udah capek. Kita kan pergi Enggak. dari Amang. Berberibu Enggak, dengar. Mang. Iya, dengar Amang dulu. Ini sudah ke Polda ini. Kami sudah mau audiensi ke Kapolda. Ini sudah kelewat batas beliau. Oh begitu. Kami Mang. diam. Gereja kita udah diam selama ini. Jangan dia mau menangnya doang. Iya makanya kita konfirmasi sama Amang. Ya udah nggak usah ditanggapi aja. Oh, Itu begitu. kemarin ke Sinabariba juga begitu. Ya. Mau 100 media cetak, media apa dia buat silakan. Oh begitu Mang ya. Iya, silakan aja. Iya maksudnya Tapi Mang, jangan salahkan nanti ketika gereja juga terpaksa berbuat untuk dia. ya maksudnya Mang, apakah ada aturan peraturan yang dilanggar oleh HKBP yang dilanggar oleh Bapak Hutapea? Tanya dulu, ada nggak dia fitnah pendetanya korupsi? Ada nggak? Oh begitu Mang ya. Ada fakta nggak? Ada fakta nggak? korupsi Mang ya. Dia tidak ada mengatakan seperti itu Mang. Ya apa? Tidak ada dikatakan seperti itu Mang. Maksudnya apa? Amang Hutapea tidak ada mengatakan Amang korupsi. Ya memang nggak ada. Memang dia nggak mau menutupi kesalahan dia. Iya. Kalau dia jujur, dia sadarlah dengan kesalahannya, dengan kekurangannya. Iya. Jadi atas dasar apa Amang Hutapea sekeluarga dipecat Mang? Tanya dia. Ini kasus sudah berapa keluar masuk Polda ini, Amang? Oh begitu Mang ya. Sudah keluar masuk Polda. Apa perlu saya ke Kapolda sekalian kita? Kalau apa biar kita mampir. Ini udah datang juga surat panggilan yang kedua lagi nih dengan pengaduan yang berbeda. Ingatkan beliau, kami tidak akan main-main dengan itu. Dari Polda Jambi Mang ya. Iya, ingatkan dia, kami akan demon. Kami akan hajar habis-habisan. Oh begitu Mang ya. Biar tahu, biar dunia pun juga tahu, terserah. Ini udah masyarakat jemaat juga udah panas ini. Iya Mang ya. Oke Mang. Jangan mau menangnya sendirilah. Iya. Saya sudah capek, saya sudah konfirmasi sama beliau, berubahlah. Iya Mang. Reses juga sudah ngomong, Iya. aturan bermain, ikuti prosedur, sudah kita sampaikan. Apalagi yang kurang? Iya Mang. Jadi Mang Pendeta, kami dari media ini kan media itu netral dalam memberitakan. Setiap pemberitaan dari media itu harus berimbang, tidak boleh sepihak. Makanya kami dari Mona Lisa TV juga harus meminta konfirmasi dari Amang. Capek Amang, kita mau buat kupas-kupas lagi itu bulan 11, bulan 10 itu udah ini Amang. Udah terserah sama dia lah, biarlah karma dari Tuhan lah yang bila perlu kayak mau kasih tahu. Kita Iya, udah capek, sudah bujuk, sudah kasih ini enggak juga seperti dia yang punya langit dan bumi ini. Jadi benar Amang, pemecatan terhadap Amang Hutapea itu bulan berapa itu Mang? Ya tanya aja beliau. Oh, jadi memang benar sudah dipecat Amang ya, bukan warga HKBP lagi Amang ya? Ya itu makanya ngapain dia lagi ribut. Iya, karena bukan warga HKBP lagi ya? Iya. Oh, oke. Lagian saya bilang itu sama kawan komandannya. Iya Mang ya? Di rut apa itu di Polda penyidik. Iya. Tolong sampaikan sama Pak Kaston itu. Iya. Dia menuduh saya menyebar-nyebarkan isu ke Hutapea yang ada di Jambi ini, dan Hutapea di Jambi ini siap bersaksi untuk saya. Iya. Oh, begitu Mang ya. Siap bersaksi Iya. bahwa dia datang ngembos-ngemboskan bahwa saya
korupsi uang konsen lah yang inilah dari Tembesi itu siap untuk bersaksi. Nah, saya masih tahan Mamang. Iya, Saya Bang. pendeta rohaniawan. Saya nggak mungkin melaporkan dia ke polisi. Iya, Bang. Laporkan balik. Iya, Bang. Tapi kalau sudah saya didorong oleh jemaat, apa boleh buat? Saya akan bertindak. Iya, iya, Bang. Oke lah, Saya akan Bang. bertindak. Terus terang aja. Tadi malam saya sudah ditelepon dengan komandan dia, Pak Cahyono. Saya sudah bicara Iya, oke, Bang. tentang pemanggilan itu. Iya, Kalau memang bila perlu kami akan demo aksi diam. iya, oke, Bang. Oke. Jadi, Ini enggak, udah kelewat kali ya, Mang. Iya. Kok segelintir ini aja mau diperhatikan, mau diapain? Kok hebat kali? Apa sih pangkatnya? iya, Bang. Iya. Masih Ibda aja kok udah kok apa kali? Iya, Bang. Jadi, terima kasih Abang Pendeta atas informasi yang diberikan Maaf dulu, media. Mang. Aku kalau teringat dia saya emosi langsung, Mang. Lebih bagus jumpa di pasar aja lah. Iya, Bang. Iya. Oke, Bang. Iya. Karena ini cuma 525 kakak ini loh. Jangan main-main dia. Iya, Bang. Mau dia lawan semua jemaat ini. Iya, Bang. Bukan jemaat yang apa? Jemaat juga nggak suka sama beliau. Iya, Bang. Arogansinya minta ampun. Oke, Bang Pendeta, terima kasih, Bang. Iya, Mang. Iya, Mang. Iya, Bang, terima kasih. Selamat sore, Bang. Sore, Mang. Halo. Selamat malam, selamat sore, Pak. Halo, Halo, selamat sore, Pak. ya selamat sore juga. Ini dengan Pak Tambunan ya, Pak ya? Ya betul Pak Tamunan. Ya, kita dari media Mona Lisa TV, Pak. Oh, Bisa konfirmasi Ya. sedikit, Pak, konfirmasi ada apa? tentang apa, Pak? Bapak AKP, UKPA, dan Ibu Sri Ngoringo, Pak ya, yang tinggal di Jambi, Jemaat HKBP Anugrah, Kenali Besar, Jambi. Pak Hutapea beserta Ibu Sri Ngoringo datang kepada media Mona Lisa TV menjelaskan bahwa mereka sekeluarga dipecat dari keanggotaan gereja HKBP Anugrah. Bisa Bapak jelaskan sedikit, Pak, apa yang menyebabkan Bapak Hutapea dipecat dari gereja HKBP Anugrah? Silakan, Pak. Jadi kami dulu waktu pas ke gereja istri saya dikabarkan bahwa dibacakan surat pemecatan atau di Bali namanya. Iya, Pak. Kebetulan istri saya ke gereja diambillah surat itu ditunjukkanlah sama Boru Siringo atau istrinya Pak Hutapea. Iya, Pak ya. Setelah 2 hari saya kira atau kami kira sudah tahu dia pemecatan atau di Bali gitu. Iya, Pak ya. Jadi terkejutlah dia. Apa motif kok bisa? Biasanya kan kalau dipecat itu karena ada kesalahan RPP bertindak asusila. Iya, Pak ya. Jadi ini kan ruas sampai ke generasi anaknya semua nonaktif ke gereja sekeluarga. Berarti semuanya anak 6 orang gitu. Iya, Pak ya. Jadi tindakan dari pihak KKBP ini nampaknya fatal untuk membuat suatu peraturan yang tidak disepakati dulu. Bagaimana kira-kira peraturan KKBP itu dilaksanakan? Kita juga jadi tanda tanya, kok bisa segampang itu memecat orang gitu? Memang dulu ada bermotif dari kami membangun satu gereja. Kebetulan kami panitia, saya dibilang material. Oh, iya. Jadi pemicu atau penyebabnya itu dari situ. Oh. Merembetlah sampai ke sakit hati atau mungkin barangkali pemecatan ini dari kesepakatan si tua dengan pendeta. Apakah memang mereka itu sudah khusus membuat kesepakatan begitu tanpa aturan peraturan itu? Iya, Pak ya. Kan biasa saya tahu kita, Pak. Iya. Yang namanya tindakan asusila atau istri atau punya istri 2 Iya. atau melanggar dari aturan HKBP, Iya. contohnya kawin anak kita menjadi lain agama seperti ke Islam. Iya. Nah itu kena. Jadi
tindakan-tindakan yang tidak disepakati atau disetujui oleh KKP, contohnya pelanggaran atau selingkuh Iya. dengan istri orang lain atau suami orang lain gitu. Iya. Jadi ini tidak ada Pak ya. Jadi ini Tidak ada. pemecatan ini hanya berdasarkan adanya perbedaan pendapat perihal kepanitiaan pembangunan gereja Anugerah. Itu saja Pak ya. Ya begitu. Ya begitu. Ada perbedaan pendapat gitu. Iya, perihal keuangan Ya. dan lain-lain. Padahal keuangan udah sinkron semua kami apa? Sudah beres laporannya Pak ya. Ya. Oh. Lantas kenapa Pendeta Aritonang bersama dengan Parhalado bisa mengeluarkan pemecatan ya? Ya, berdasarkan rapat dari majelis Sintua dengan pendeta gitu. Ya, tapi kan pemecatan tidak sesuai dengan aturan peraturan HKBP dalam hal ini RPP, ya itu kan tidak sah. Tidak sesuai. Kalau menurut aturan-peraturan, kalau kita baca itu kan ada dalam peraturan-peraturan HKBP itu tidak cocok. Iya, iya, Bang. Iya. Jadi apa kira-kira harapan Abang? Apa masih bisa Amang Hutapea ini diterima menjadi anggota jemaat HKBP Anugerah Kenali Jambi? Itu tetap bisa diterima. Cuman kalau sudah namanya RPP setahun, nanti akan dibaptis lagi kembali. Dia jadi ruas anggota. Berguru istilahnya kan, belajar atau namanya kayak dibaptis. Iya. Nah, dia kalau sudah setahun, tapi ini kan sungguh mempermalukan. Iya. Sementara kami waktu di Polda ada tim audit, mereka Basari Bulipan namanya, sudah minta maaf di Polda. Iya. Kalau sudah minta maaf di Polda dengan pendeta, ya pulihkanlah nama baik dari Pak Hutapea keluarga dengan Boru Siringo gitu. Iya. Jangan sampai sekarang ya juga dia aktif mau ke gereja. Memang kita ini datang ke gereja itu apa orang lain kan bisa juga. Seperti orang Islam juga bisa masuk ke gereja mendengar firman Allah. Tapi belum tentu jadi agamanya itu. Tetapi kita kan orang Kristen seharusnya mengayomi untuk memperbanyak anggota ruas dan pendukung. Datanglah. Kan begitu. Iya. Tidak ada yang sekasar ini pemecatan di luar dari RPP yang tindakan asusila. Iya. Atau berbuat yang tidak. Masa-masa ini kan nggak ada. Iya. Ya, baik, udah berapa tahun dia. Bahkan selama sekolah minggu di rumah saya sebelum dibangun HKB ada 13 tahun. Iya. Saya tahu perangai atau kelakuan orang-orang karena saya kan sebagai tuan rumah di gereja rumah saya 13 tahun sebelum membangun. Iya. Jadi saya tahu siapa yang ini orangnya baik sebenarnya. Kok bisa? Kami terkejut. Sampai terkejut kami gitu. Jadi pemecatan ini atas dasar suka tidak suka aja Bang ya, bukan pemecatan atas dasar melanggar aturan peraturan Pak ya? Kira-kira begitu, akibat suatu kebencian atau termasuk sakit hati gitu Pak. Iya. Terima kasih Amang Temunan atas informasi yang diberikan kepada media Indonesia TV. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore juga ya. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi, Mona Lisa TV mengabarkan.